Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik ya, kaitannya dengan tadi itu kan live ya. Tadi itu live di Kinara Kacer ya. Live di Kinara Kacer sing khusus masteran itu loh rek, khusus masteran. Ada komentar dari Masih Solo ya. Seperti ini komentarnya, intinya begini rek, karena panjang di situ ya, dowo itu percakapan ya. Jadi gini, ada sebuah klaim bahwasannya kacer salto itu cukup dengan 0 EF non jemur. Nah, sehingga beliau itu ikut-ikutan klaim-klaim tersebut, dibelilah kacer salto, ternyata dipraktekno ya jong. Ya begitulah bro. Pengalaman-pengalaman seperti ini saya rasa nggak cuma sekali dua kali ya buat teman-teman ya, berkali-kali. Semua mengenai kacer kanibal kayak kacer salto kayak kacer segala bentuk penyakit kehidupan lah ya, makhluk hidup. Nggak bisa bro kalau kita mau mengklaim ini mengklaim itu, nggak bisa. Penyebab kacer salto itu banyak, faktor kacer salto itu banyak, penyelesaian kacer salto juga nggak cukup begitu. Makanya kita kalau mau bicara itu harus dipikir dulu. Buat teman-teman misalkan kayak kreator atau siapa gitu, makanya buat teman-teman misalkan contoh misalkan kreator atau siapa lah wis pokoknya sing dianggap guru ya, dianggap suhu. Kalau saya tidak mau ya dianggap guru, dianggap suhu moh aku. Karena apa, pada hakikatnya kita di sini di dunia itu kalau bicara makhluk sebagai ciptaan, kita semua itu sama-sama belajar. Faktanya gini bro, kita kalau sholat sampai sekarang, mau yang imannya tinggi, mau kiai kayak mau ulama kayak, ya tetap bro, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena apa, kita nggak tahu bro, sejatinya pada belajar sampai mati ya. Jadi kalau ada orang yang suka mengklaim ini mengklaim itu, menfonis ini menfonis itu, kok yang ngerti-ngerti ya ay. Sing ngerti ya pada kewane to bro, kan yo ngono to. Sing ngerti ya pada bangsane kewan, pada kewane ngono ya. Lah iki adik bara iki lho, lon adik bara. Adik bara. Iki sampean nganu rek, iki sampean calon nganu iki, calon sing ngurmat manuk iki sampean. Iya, iya le. Iya le. Disapa dulu. Dadah, halo. Dadah. Halo. Ah, ngono ya le ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa sampean nggih kopi sik, nggih kopi, rokoknya diudut sik ben sahdu. Saya aku tak nyeruput kopiku ya. Jadi gini teman-teman, mengenai kacer salto, sebenarnya penyelesaian kacer salto itu juga tetap tidak bisa diklaim ya. Bahkan saya pernah mengupas mengenai kacer salto di video ini ya. Itu waktu itu memang kaitannya saya pernah punya burung kacer salto, tapi kalau misalkan kacer itu saya 0 EF, ya nggak ngaruh rek, ya tetap munyer seser. Waktu itu memang fakta realita. Burungku itu tak jor ekstra budingnya, dia hidupnya di umbaran. Hanya saja waktu itu waktuku itu lebih intens sama burung saya. Ketika dia mau salto tak krek, mau salto tak krek, tak krodong. Seperti itu, hanya perlakuan kecil seperti itu. Jadi kalau misalkan burung salto kaitannya itu dengan faktor makanan, faktor extra fooding, nggak usah dijemur, kita klaim seperti itu, ya nggak bisa bro, nggak bisa. Kan gini toh harusnya orang itu, misalkan kita itu berhasil dalam satu cara, kita berhasil dalam 10 cara saja loh rek, kita mengklaim nggak boleh. Karena apa? Beda burung beda karakter. Burung yang saya kupas belum tentu sama dengan burungmu. Makanya ketika saya punya statement misalkan ya, saya itu punya gambaran, punya prediksi, rawatan itu begini, ini begini, tak jelaskan juga karakter burungnya ini tuh begini, ini begini, gitu loh rek. Supaya apa tuh bro? Semua itu supaya bisa menjadi bahan evaluasi panjenengan semua. Kalau misalkan saya disuruh menjawab
ini harus begini, jemur sekian, extra fooding sekian, kroto sekian. Kalau merawat burung semudah itu, Rek, kita bisa menirukan skema rawatan di luar sana banyak, bro. Tapi pada fakta realitanya gimana? Sesuai nggak sama faktanya? Sesuai nggak sama klaim-klaimnya? Kan nggak sesuai. Maka dari itu hadirnya saya di YouTube ini untuk mematahkan yang namanya klaim. Memang kadang aneh, bro, orang itu suka dimodusi ya, daripada diseriusi. Suka dimodusi memang. Kalau misalkan ada orang tanya, "Bang, kacar saya begini, ini gimana solusinya?" Oh, solusinya jangkir sekian, kroto sekian, jemur sekian. Orang itu suka dikasih jawaban seperti ini, padahal ini jawaban modus. Ini jawaban asal ceplos. Tahu apa karakter burungnya jauh sana jauh sini, Rek? Sedangkan aku yang merawat burung saja bisa bisa intens sama burungku misalkan 24 jam, belum tentu tahu karakternya dalam waktu yang singkat loh, bro. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun saya baru tahu karakternya ini gimana. Kalau pas ada yang cepet ya itu artinya rezeki, udah kebetulan. Ngono tok, Rek. Jadi di sini itu sampai tak cerdas nih kabeh supaya ayo mikir, supaya cerdas, supaya tidak mudah dibodohi sama orang lain. Ngono, Rek. Jadi kacerku salto ya, yang ini tak tampilkan ya, masih ada ini kebetulan cuplikannya. Ini memang jor-joran extra foodingnya, bro. Jor-joran extra foodingnya. Extra fooding tak jor, hidupnya di umbaran. Nanti kalau disangkar aku lebih intens sama burung. Kalau aku pas keluar rumah burungku tak umbar. Ini umbaran memang burung itu kebetulan jarang salto. Bukan tidak salto, tapi jarang salto. Lama-lama akhirnya wes gak salto nih umbaran. Sehingga ketika dia tidak salto di umbaran, ya udah wes tak taruh di umbaran dulu. Ngono waktu itu aku, Rek. Jadi memang fakta realita tidak ada satu skema rawatan yang bisa dipukul rata, disamaratakan untuk semua burung. Gak bisa, bro. Beda. Jangan pernah ikut-ikutan klaim-klaim seperti itu, malah gak wendas metrek, malah bingung sampean. Karena burung yang dikupas dengan burungmu belum tentu sama. Pasti beda, bro. Beda makhluk, beda sifat, beda rasa. Ngono lho, Rek. Hanya saja kadang-kadang orang itu cara dia berbicara, cara dia menyajikan sebuah video, enek sing pinter, enek sing keminter, enek sing gak ngerti. Memang macem-macem bentuknya menungso. Enek sing dikit-dikit itu dia nggak pernah permisi, langsung mengklaim ini, mengklaim itu, nggak pernah menjelaskan karakternya begini, langsung mengklaim ini, mengklaim itu. Ada yang menjelaskan dulu, tapi cara bicaranya sulit dipahami. Ada yang bicaranya tuh enak, ya jenenge menungso iki enek plus enek minusnya, bro. Lek dikon plus kabeh gak enek, bro. Sing plus kabeh itu cuma satu, Kanjeng Nabi ya, Nabi Muhammad saja. Lainnya tuh pasti ada minusnya. Enek mini gak kita siji loro ngono, bro ya. Jadi begini teman-teman ya, kita lanjut ke masalah pengalaman saya mengenai kacer-kacer salto. Jadi gini teman-teman, misalkan kalau perlakuan, kita mengklaim sebuah perlakuan, ini logikanya masih masuk akal. Andai kata mengklaim, itu pun saya tidak berani mengklaim. Nggak berani saya mengklaim. Misalkan contoh, ketika kacer ancang-ancang mau salto, dikrek kurungannya supaya dia itu getap, supaya dia itu nggak salto, supaya dia itu kaget dan akhirnya dia bisa melupakan saltonya, harapannya begitu. Terus ketika dia mau salto, dhuwure diuncali krodong, perlakuan-perlakuan seperti ini logikanya masih masuk akal kalau mau diklaim. Itu saja saya tidak mengklaim, itu saja saya nggak mau mengklaim. Sebenarnya kalau dimasukkan ke ranah logika masih masuk akal, karena ini sebuah perlakuan. Tapi kalau masalah settingan, jangkrik sekian, jemur sekian, mandi sekian untuk sebuah kacer, nggak bisa, bro, nggak bisa. Jadi untuk penyelesaian kacer salto, kalian bisa praktek. Setiap burung punya karakter yang berbeda-beda, punya faktor penyebab yang berbeda-beda, punya perasaan yang berbeda-beda. Kalian bisa cek, bisa coba, bisa praktek sendiri. Gini, burungmu gimana kalau misalkan dikasih EF itu 1, 2, jemurnya tipis-tipis aja dulu dengan kadar jemur setiap hari. Kalau kita jemur setiap hari, nanti kan kita bisa melihat hasilnya gimana. Jemur tipis-tipis saja. Oh, ternyata masih ada saltonya. Oh, ternyata di extra fooding begini dengan porsi rendah dia masih ada saltonya. Mau coba langsung tinggi, monggo. Misalkan dikasih 7, 8 atau 10, silahkan. Nanti dari sinilah, dari kesalahan-kesalahan, dari tidak tepat inilah kita bisa tahu. Oh, ternyata ini begini. Oh, ternyata ini begitu. Ngono, Rek. Kan nggak bisa tuh, bro, segala sesuatunya itu kita mengklaim dulu, bro. Praktek dulu, karena karakter burung mempunyai karakter yang berbeda-beda, Rek. Ngono, Rek.
Itu tadi kan mengenai porsi extra fooding. Kita harus praktek dulu ya. Lek tinggi piye, lek rendah piye, bahkan sampai 0 pun. Apakah perlu dinolkan? Ya nggak masalah. Coba aja kalau mau ngotak-ngatik. Kalau saya kacer salto sampai 0 itu memang enggak. Setidaknya itu kadang-kadang pagi itu tak kasih kayak ketang-ketang siji loro pagi tok. Walaupun sore enggak. Bener loh Rek. Pernah kacer salto saya itu persentase saya punya kacer salto dari 2014 sampai sekarang itu kalau 20 kali ya lebih ya. Yes, 20 kalian itulah, kurang lebih 20 kalian. Dan pernah itu tak share di Facebook itu video-videonya. Banyak yang ending akhirnya tak jual. Rata-rata begitu. Apakah ketika saya menjual itu dia sudah sembuh dari saltonya? Ada yang sudah sembuh, ada yang belum. Macam-macam bro. Ini memang realita yang saya sampaikan. Fakta adanya begitu memang gitu loh. Berisik nggak real? Tapi ya piye rek aku dhewe ya bingung lek pengen video ning ngendi terus. Anjen ya manuke rame berbeki lah piye. Yang penting masih jelas toh suarane yo. Jadi sekalian kena gawe masterane manuke sampean lah yo. Itu tadi kan mengenai extra fooding. Terus mengenai penjemuran gimana? Penjemurannya kalian bisa coba tipis-tipis saja bro. Coba jemur 15 menit gimana, setengah jam gimana. Pakai yang tipis-tipis saja, ukur-ukur dulu aja. Coba sampean pernah nggak berpikir belakangan ini kok jarang saya ada burung yang tak ablak. Kenapa? Karena panas banget Rek. Sekarang ini panas banget, nggak tahu beberapa minggu ini memang panas banget. Hawane sumuk, hawane panas. Burung banyak yang tak masukin ke rumah. Walaupun tak ablak, walaupun ada yang ablak, ada yang kerodong. Tapi kalau kacer, cendet, burung-burung inti jelas kerodongan Rek, kecuali masteran. Kalau masteran masih ablak. Gak percaya, tidak ada dusta Reko dan aku bro, ayo tak dudui. Kerodong ya, masteran ablak, ablak ini masteran iya, kerodong kabeh bro ya, tetap kerodong kabeh bro ya, kerodongan semua. Jadi yang inti-inti pokoknya manuk inti tak kerodong, masuk rumah tak kerodong. Gak ada dusta antara Reko dan aku bro. Aku ini ngomong apa enaknya bro. Lost doll apa enaknya, karena tujuan saya di sini tuh edukasi supaya apa ya, kalian semua itu bisa cerdas dan tidak mudah dibodohi sama orang. Ngono lho Rek. Kita lanjutkan ke cara selanjutnya. Kalau nggak mau pusing, nggak mau ndasmet mengenai kacer salto, gimana? Kalau saya tak uripnya ini umbaran, pilihlah tempat umbaran yang dimana dia ya kena panas, dia ya ada tempat yang berteduh. Biarkan kacer itu milih sendiri. Cepuk mandi siapkan, kasih extra fooding dalam kondisi hidup semua. Ben dipritili dhewe karo manuke, supaya gairahnya dia sebagai burung kalau mau makan harus kerja dulu tuh ben bangkit ngono lho Rek. Gairahe dhek ben mikir manuke yo ngono lho bro. Iki olah rasa ya bro, olah rasa yang manuk sebenarnya. Cara ini cara yang tidak membuat kita ndasmet. Orang ndasmet akhirnya. Karena apa ya, itu tadi umbaran sudah ada yang panas, ada yang dingin, terserah burungnya mau pilih yang mana. Contoh wis tak dudu umbaran ayo. Sik tak dudu umbaranku. Kita cek umbaran. Ini Rek, umbaranku ini jam berapa ini? Sudah kena panas insya Allah, sudah kena panas ya. Tak dudui sampean, ben roh. Kenapa sih aku itu kalau ngumbar burung memang tempatnya harus cari tempat yang seperti itu. Tak dudui umbarannya. Ada dingin, ada panas. Maksudnya dingin ki iup Rek ya. Duduk tipe dingin, tipe panas duduk Rek. Nah, ki Rek. Iki iup bro, ya. Iki iup, sing kene iup. Sing kene panas. Gila. Ini panas ini. Kalau burungnya mau jemur, suka-suka burungnya, biarkan burungnya mencari-cari sendiri wes. Ben manuke golek dhewe. Sing kono iup, sing kene panas, gitu Rek. Bro. Gitu. Sing kono iup, sing kene panas. Wes, ini dari jam 9 pagi sudah begitu ya. Hanya saja kalau jam 9 pagi yang panas sebelah sana, yang sini iup. Lek rada awan ganti. Kene sing panas, kono sing iup, ngono lho Rek. Biarkan burung itu milih dengan sendirinya wes, sak sire manuke apa ini piye. Ngono itu kalau yang nggak mau ndasmet, nggak mau ribet ngono loh. Kalau yang mau ribet dengan perlakuan ya itu tadi, tetap dengan cara manuke ketok ape salto di crack, ketok ape salto di crack. Kalau perlu, kalau dia mau salto kerodong aja. Setiap dia mau salto kerodong, nanti dapat 10 menit buka lagi. Terus nanti ketika dia mau salto lagi kerodong lagi. Ngono Rek. Kita lanjut di sini ya. Jadi gini loh, intinya itu buanglah mindset kita tentang setting, jangkrik sekian, jemur sekian, mandi sekian. Buang jauh-jauh mindset seperti ini. Karena yang suhu dalam merawat burung adalah perawat itu sendiri.
Anda jauh lebih suhu daripada mentor YouTuber. Asalkan Anda benar-benar memahami ranahnya, memahami konsep pola pikirnya, konsep keadaan burung ini gimana. Ngono lho rek, memahami karakter burung. Saya yakin Anda jauh lebih suhu daripada mentor-mentor YouTuber. Suhu untuk burungmu, saya adalah suhu untuk burungku. Mentor YouTuber juga suhu untuk burungnya. Nggak ada satu mentor pun yang bisa mengklaim sebuah rawatan untuk bisa meratakan, nggak ada bro. Jadi sampean di sini tak cerdas nih. Jadi aku ngomong apa ini bloko sutorek, menurut rek. Paham dari sini ya. Jadi begitu teman-teman mengenai kacer salto. Semoga bisa menyentuh logikamu. Semoga kamu bisa memetik. Kalau sampean minta jawaban yang jangkrik sekian, kroto sekian, jemur sekian, mandi sekian, ini modus. Jawaban modus, jawaban nggak masuk akal. Setiap kota punya suhu yang berbeda-beda. Banyuwangi panas, urung karuan kok Jember panas, urung karuan Surabaya panas, urung karuan Jakarta ngene. Kan ini semua punya panas yang berbeda-beda, punya suhu panas yang berbeda-beda. Banyuwangi, Jember, Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, Kalimantan, Sumatera kan ini punya suhu panas yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Kalau misalkan orang yang bicara, oh jemurnya 1 jam, loh 1 jam Banyuwangi kalau 1 jam Surabaya beda loh rek, beda bro. Makanya hasilnya berbeda. Makanya jangan pernah pakem, ikut-ikutan pakem, jangan pernah terpaku dengan yang namanya setang setting. Anda jauh lebih suhu seharusnya itu bro. Ngono loh, paham dari sini ya. Wes ngono wae, semoga menyentuh logikamu, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung, nggak suka klaim ini klaim itu, dan cerdas ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.